Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi tentunya bersama kami di talk show siang Ruang Inspirasi bersama dengan Serisa Azahra dan tentunya juga dengan narasumber saya. Sahabat Almarka, siang hari ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana perempuan itu menjadi motor penggerak ekonomi. Karena perempuan saat ini tuh tidak hanya berperan dalam keluarga saja, tapi juga menjadi motor penggerak ekonomi. Banyak pelaku UMKM yang berhasil membangun usaha dari rumah, menciptakan lapangan kerja hingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dan meski demikian, perjalanan membangun usaha ini tentunya juga tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan modal, kemudian juga pengelolaan keuangan, pemasaran digital, hingga bagaimana menyeimbangkan peran dalam keluarga dan dunia usaha. Melalui perbincangan hari ini, kita akan mengulas bagaimana perempuan ini terus meningkatkan kapasitasnya, memanfaatkan peluang bisnis, serta pun juga memperkuat daya saing UMKM di tengah perkembangan zaman. Yang tentu saja harapannya talk show ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menjadi inspirasi bagi para perempuan yang ingin memulai untuk mengembangkan usahanya. Langsung saja kita perkenalkan bersama dengan saya. Saat ini sudah ada Kak Susi Irnawati. Halo, Kak. Assalamualaikum Kak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, Kak. Baik. Nah, sahabat Almarkas, Kak Susi ini tuh, selaku pelayan TDA Perempuan Makassar Iya, ya. benar, Kak. Nah, tapi sebelum kita masuk ke Mhm. TDA-nya, kita mungkin bisa lihat dulu di depan Iya kita nih, ini udah ada ada senyawa lagi. 2 UMKM ya, Kak, usaha Iya, dari Kak Susi itu mhm, sendiri. Mungkin bisa dijelasin sedikit mhm. gimana sih, Kak, proses awal memulai usaha ini? Oke, baik, seperti mungkin Kakak lihat ya di depan Mhm. ini namanya tumpeng, Kakak. Karena Tumpeng. kalau di Jawa itu sudah, familiar lah dengan Mhm. tumpeng, acara apapun pakai tumpeng. Cuman kalau di Iya. Makassar kan masih ada beberapa orang yang belum mengerti apa Mhm. sih gunanya tumpeng, untuk apa Betul. tumpeng. Nah, di depan ini adalah tumpeng yang kami bawa saat ini Mhm. adalah tuh tumpeng seporsian, Kak. Jadi ini tuh untuk satu orang, jadi bisa untuk jadi buah tangan pada saat syukuran, Mhm. akikah, ataupun nikahan ini bisa banget dikasih untuk sebagai hadiah buah tangan ke tamu kita. Oke. Tapi sebelumnya di usaha saya ini adalah tumpeng kanca. Jadi kami memang bergerak di bidang kuliner. Jadi Mhm. memang fokusnya di tumpeng, tapi sekarang itu kita sudah menerima juga kayak nasi kotak, snack box, terus juga kue tampah, segala Mhm. macam, rujak, segala macam yang berbentuk dalam dihias, digarnis pakai versinya tumpeng. Jadi memang Oke. kita ada beberapa produk sebenarnya, cuman kita lebih fokusnya ke tumpeng. Makanya kasih nama di tumpeng kanca nih, Kak. Tumpeng kanca Iya, di benar, gitu. Kak. Karena tapi kalau kita ngomong seputar Mhm, tumpeng ya, pasti iya, di kepalanya orang tuh kayak mhm, mikirnya tumpeng tuh harus besar, iya, mhm, harus porsinya tuh bener. bukan buat satu orang. Harus banyak, banyak orang Mhm, baru bisa pesan tuh, nanti gimana betul, habisinnya, betul iya, sekali. Jadi kayak biasanya juga mhm, orang kayak beralih untuk lebih memilih prasmanan iya, daripada bener, memilih tumpeng. bener, Kak, bener Betul banget, sekali, Kak. Nah, tapi apa sih tantangan untuk mhm, membuat ini? Karena yang seperti Kakak mhm, bilang tadi kan tumpeng itu nggak umum ya. iya, Tumpeng itu nggak umum di mhm, Kota Makassar, mhm, dan kebanyakan ya tumpeng itu biasanya orang-orang di Pulau Jawa yang iya, bener, kebanyakan menggunakan tumpeng. Nah, iya, gimana caranya sih Kakak tuh mhm, untuk, apa ya, bisa dibilang, kayak mengedukasi pasar, mengedukasi betul, heeh, mengedukasi pasar itu mhm, sendiri untuk bisa, mhm. juga bisa kok di Sulawesi Selatan. Iya, bener, Kak. Karena kalau kita mau ke backstory dulu ya, Kak, sebenarnya kalau tumpeng Kang Cadi ini, kami itu punya ide itu dari waktu mahasiswa, Kak. Saya itu Oke. dulu waktu mahasiswa di tahun 2015 itu saya sudah menikah. Kita Mhm. masih di semester berapa ya, semester 3-an kayak gitu. Mhm. Nah, kami udah menikah, terus kami juga, melakukan jualan biasa, kayak jualan biasa Kak, mahasiswa, apapun yang bisa dijual kami jual, kayak gitu Mhm. kan, untuk nambah-nambah uang, SPP dan segala macam, uang makan. Nah, di tumpeng ini karena saya ini orang Jawa nih, Kak, orang Mhm. Sunda ya. Jadi kalau dibilang apa ya yang nggak ada di Makassar, pada saat itu di tahun 2016 itu tumpeng belum ada, Kak. Oke. Saya cari-cari di Instagram dan segala macam kayak masih tabu banget tumpeng. Nah udah kalau gitu pas saya lagi gabung juga di komunitas bukan komunitas sih, UKM ya, Mhm. kalau di kampus tuh UKM Kewirausahaan di UMI, itu ada kayak diadakan lomba sama Dinas Koperasi Oke. Makassar. Nah itu ada
brainstorm ide lah. Jadi aku bilang, "Ide apa ya yang ada di Makassar?" Jadi nyeleneh aja idenya, bikin aja tumpeng, tapi saat itu bukan tumpeng kaca nih, Kak, Oke, masih masih besar ya? iya tumpeng besar dan kami kasih, warna-warni, jadi makanya kami kasih namanya itu tumpeng pelangi saat itu. Oke. Cuma ternyata, it's okay masuk di beberapa perusahaan, di Mhm. beberapa lomba, kita dapat Kak juara, alhamdulillah dapat juara satu, dapat dana modal saat itu. Tapi yang kami nggak bisa lakukan adalah menjualnya, Kak. Ke Oke. pasarnya gimana, edukasinya saat itu. Jadi kami berpikir ini tumpeng kayaknya emang hanya laku di Jawa. Akhirnya Mhm. kami hanya memutuskan untuk sebatas ide lomba saja. Oke. Kan menarik tuh tumpeng tapi warna-warni, bukan Mhm. pakai nasi kuning tapi warnanya bisa merah, kuning, hijau, segala macam. Tapi ya lagi-lagi kita kembali kan kita mau buka bisnis ya untuk jualan Mhm. ujung-ujungnya. Terus kalau nggak ada yang beli, ngapain kita bikin saat itu. Mhm. Jadi ya udahlah kita kubur nih mimpi ini, ide ini, kita fokus ke nasi kotak aja deh saat itu. Oke. Kan nasi kotak itu menjual banget ke Mhm. organisasi kampus. Jadi ya, Betul. saya juga banyak organisasiku, jadi ya udahlah saya gunakan lahan ini untuk, Mhm. jadi pasar saya, Mhm. kayak gitu. Jadi saat itu ya udah bikin nasi kotak. Alhasil kayaknya setahunan, baru kami berani memulai dengan nama brand. Jadi kita dulu bikin nama brand tuh masih di Trina Catering. Jadi Mhm. kita tetap terima tumpeng, tetap terima nasi kotak, cuma Oke. sangat sedikit sekali, Kak, saat itu Mhm. hanya untuk lomba-lomba di sekolah. Kalau biasanya tuh kalau sekolah ada, apa ya namanya itu, kayak masak-masak antara orang tua dan murid. Mhm. Nah, di situ ada kayak bikin hias tumpeng. Nah, Mhm. itu kayaknya jadi salah satu peluang juga saat itu. Alhamdulillahnya waktu itu ada beberapa orang tua yang pesan untuk Lomba, dihiaskan. heeh. Iya, dihiaskan tumpengnya. Jadi kita ke sekolahnya mereka, jadi kita yang menghias, mereka yang lomba. Terus, ih lumayan nih bisa dapat juara nih. Ya waktu itu nggak juara satu sih, Kak, ya masih Mhm. di juara 3 kayaknya. Tapi udah lumayan kayaknya bisa dijual nih, lama-kelamaan ya udah akhirnya kita bikin nih kayaknya bagus nih tumpeng. Akhirnya kita tetap pakai the brand yang di Serena Catering itu, Kak. Mhm. Kemudian kita untuk mengedukasi pasar, kita lihat dulu di Instagram. Adakah yang menjual tumpeng? Ternyata ada saat itu di tahun 2017 itu sudah ada yang jual tumpeng, Kak. Ada Mhm. beberapa brand saya lihat tapi, belum terlalu masif di Instagram. Jadi kayaknya bisa nih dijadikan, tapi belum berani jadi produk utama. Mhm. Belum menjanjikan banget Iya, ya? belum menjanjikan banget. Jadi memang betul-betul fokus di tumpeng Kancadi ini baru di tahun 2024, Kak. Wah, Karena baru sebelumnya banget iya, ini. baru banget, karena sebelumnya itu masih di nasi kotak, nasi Mhm. kuning, bahkan kita buka-buka outlet nasi kuning. Akhirnya kami memutuskan untuk, menutup semua outlet nasi kuning, akhirnya kita fokus ke tumpeng Kancadi ini, Kak. Jadi Oke. edukasi pasarnya itu sangat lama sih, Kak. Bayangkan dari saya bikin ide lomba itu 2015. 2015 dan benar-benar fokus di brand tumpeng Kancadi di 2024. Jadi memang Oke. kayak, kalau backstory-nya tuh ya lama sih, Kak. Cuman Mhm. alhamdulillahnya karena sekarang sudah banyak penjual Mhm. tumpeng, jadi alhamdulillah juga edukasi pasarnya makin mudah karena orang-orang Oke. sudah terutama di Makassar ya, Kak, Mhm. sudah banyak yang tahu. Karena rata-rata itu kalau dia kayak Parepare itu sudah ada juga kayak penjual tumpeng. Tapi kalau masuk ke daerah Bone segala macam itu, Kak, Itu masih susah. iya, masih susah, kadang mereka nggak tahu ini tumpeng untuk ngapain, buat Iya, apa. Tapi betul. kalau di Makassar alhamdulillahnya pasarnya sudah banyak Mhm. yang ngerti. Jadi, oh iya berarti perayaan kantor, terus Ulang juga kayak tahun. ulang tahun, pencapaian, syukuran, oh ternyata bisa pakai tumpeng, Mhm. kayak gitu, Kak. Tapi Mhm, menarik loh. mhm. Menarik karena di sini tadi Kakak jelasin karena itu awalnya ikut lomba. Iya, berawal dari lomba, Berawal iya, dari lomba, ide, heeh, yang tumpeng pelangi itu tadi, iya. memang waktu itu besarnya masih Iya, masih masih susah. kurang ya, Kita juga masih ya susah. ilmu bisnis juga masih kurang pada saat itu kan, Masih mhm. saat itu, tapi ya itu lagi, harusnya mahasiswa juga berani memulai gitu. Iya, Karena ini Kakak tadi mulainya masih masih, mahasiswa, Kak, mahasiswa ya, Kak? masih Masih mahasiswa, mahasiswa, berusaha untuk cari usaha dengan iya, ikut lomba dulu nih. iya, cari Alhamdulillahnya modal, menang. Modalnya dari lomba itu tadi, iya bener, menang Kak, lomba, baru mhm, akhirnya merambah iya, pelan-pelan dari, pelan-pelan, nasi kotak dulu nih, Kak, ya. Nasi nasi kotak, kotak, nasi habis itu kuning, baru ke sini deh. baru deh ke tumpeng. Iya, kayak gitu, Perjalanan yang panjang tentunya, mhm, tapi alhamdulillah iya, sekarang jadi udah banyak alhamdulillah. banyak Iya, pasarnya. sekarang sudah jelas lah tujuannya apa. Iya Sekarang gitu. jelas ya kembali ke awal. Balik ke awal, mulai dari nol lagi ya. Betul sekali, Kak. Tapi kalau mungkin bisa sedikit Mhm, bocoran kali ya, seberapa mhm, besar sih pendapatan saat ini yang Kakak rasain setelah mhm, bertahun-tahun mhm, berproses dari mhm. 2015 sampai sekarang? Kalkulasinya tuh gimana nih Kak, per tahun, per bulan? Itu kayaknya kalkulasinya di tahun ini kali ya? Oh, kalau tahun ini mungkin di angka rata-rata di atas 100 sih. Alhamdulillah Iya, ya. alhamdulillah. Semoga di
kan ini kita udah masuk di bulan Juli, Mhm. Agustus ini mudah-mudahan sampai ke akhir tahun kita, bisa mencapai apa yang kita targetkan sih, cuman ya kita nggak bisa sebut harga targetnya Nominal berapa ya nggak iya, bisa nggak ya? bisa. Cuman, semoga dengan omset yang segini kita bisa mencukupi banyak orang-orang yang Mhm. kerja di dalam usaha ini. Oke, Iya, amin ya, amin. amin. Tapi kalau bisa dibilang Kakak ini Mhm, kan juga seorang ibu ya, iya benar, seorang ibu rumah tangga juga mhm, gitu. mhm, Menjalankan usaha seperti iya, ini itu tantangannya pasti double-double dong. mhm, mhm, Harus fokus ke usaha juga, harus fokus ke keluarga juga. iya, Nah, mhm, apalagi tadi kan sempat ada pergantian brand juga nih. iya benar, Pergantian brand banyak, juga, otomatis dengan nama Tumpeng Kancadi ini mhm, kan pasti rebranding iya lagi, rebrand, harus pemasaran lagi. mhm, Nah itu promo lagi. sulitnya gimana tuh, Kak, Iya, mhm. menangani hal-hal itu? Ya, kalau mau dibilang dari kalau brand kuliner saja, kan saya memang, Mhm, suka jualan. Jadi emang dari beberapa mahasiswa itu saya ada beberapa bisnis jualan yang saya lakukan dan mhm, terakhir ini kuliner. Dan di kuliner ini kita sudah sampai, ganti brand. Jadi pertama itu Pelangi Tumpeng, terus mhm, Trina Catering, terus Nasi Kuning Kang Cadi, dan sekarang Tumpeng Kang Tumpeng Cadi. Jadi sampai Kancadi. 4 brand yang kita ubah sampai kita menemukan benar-benar value yang bisa kita dapatkan. Oke. Jadi kalau dibilang, double-double job, iya banget banget. Bahkan mungkin five double job kali ya, karena kan kita juga punya istri, punya suami, punya anak, di Mhm, komunitas, terus ngurus juga karyawan. Jadi, mhm, kalau mau dibilang susah ya mungkin takut ya saya bilang susah, mudah-mudahan bisa dijalanin, cuman karena heeh, memang ini pilihan saya, jadi ya mau tidak mau saya harus jalanin ini karena menurutku saya di sini adalah kekuatanku, menemukan kebahagiaanku ada di sini. Jadi, oke. saya tidak bisa memilih nih antara mungkin pilih bisnis atau mau pilih jadi ibu rumah tangga itu agak berat, Kak, karena ini adalah satu ritme yang harus saya jalanin secara bersamaan. Jadi, Mhm, kalau mau dibilang mau diseimbangkan ya, saya menyadari bahwa saya belum bisa seimbang dalam mhm. segala hal, tapi kan kita ndak harus sempurna di semua peran, yang penting kita bisa memilih dalam setiap hari itu yang mana lebih diprioritaskan, Betul seperti itu, sekali, Kak, mhm. berarti harus tahu prioritas, Iya, harus memilih prioritas gitu setiap ya, harinya. Jadi kita untuk bisa balance lah iya, istilahnya. jadi ada to do list kita setiap hari Mhm, apa yang kita lakukan dulu, segala macamnya, bahkan harus kita seimbangkan dan komunitas juga, mhm, dan memang kayak kita badannya cuma satu, tapi pikiran kita tuh ada di mana-mana. Jadi ya udahlah mhm. jalanin aja, kayak gitu. Menarik ya. Mhm, Tapi kalau Kakak sendiri nih selama berjalan gitu, mhm, pernah nggak sih Kakak sosialisasi untuk mhm, mahasiswa-mahasiswa gitu? Karena kalau mhm, misalkan dari sisi saya ya, mhm, melihat bagaimana perjalanan Kakak yang mhm, diawali dari masih, sebagai mahasiswa. mahasiswa Mhm. itu kayak inspired banget untuk generasi muda terlebih dahulu. Iya. Itu pernah nggak sih sebelumnya dicoba? Kalau misalnya suami sering, karena kan kita di komunitas saya memang sama suami sering satu komunitas di Mhm, kampus. Jadi kan ada tuh kayak kampus, ada UKM-UKM-nya mhm, termasuk kayak UKM kewirausahaan itu yang saya sebut. Dan alhamdulillahnya biasa dipanggil untuk bersosialisasi, bercerita pengalaman, memberi motivasi untuk adik-adik yang mhm, mau berusaha, tapi ya masih di ruang lingkup itu, Kak. Masih di oke. ruang lingkup yang UKM itu tadi. Oke, jadi masih sekitaran UKM itu Iya, ya? masih sekali, karena kami berpikir bahwa, "Oh, saya pernah bertumbuh di situ." Jadi, saya kayak punya jiwa panggilan untuk Mhm, memberikan ya, inspirasi lah, memberikan satu kata, memberikan 2 kata inspirasi, yang mungkin bisa menjadi insight buat mereka, mhm, masih sekitar itu. Tapi juga ada beberapa kampus juga yang biasa manggil untuk mengisi acara dan berbagai macam, seperti itu sih, Kak. oke. Mhm. Tapi karena memang itu menarik banget sih, menarik banget. Iya, Tapi ngomong-ngomongin seputar komunitas ya, dari mhm. tadi Kakak nyebutin komunitas mulu, tapi karena memang Kakak ini kan tergabung dengan komunitas TDA. Iya, benar. Komunitas Mhm, TDA itu singkatannya tuh saya juga baru tahu banget ternyata betul. kepanjangannya tuh Mhm. komunitas tangan di Iya atas. benar, Gitu, lintas mungkin tangan di atas. boleh dijelasin dulu nggak sih Mhm, maksud atau makna dari, nama komunitas itu sendiri? oke baik, kan TDA ini panjangannya tangan di atas. Nah Mhm, ini kebanyakan orang luar nih taunya bahwa komunitas TDA ini adalah komunitas peduli, yang mhm, ketika ada gempa TDA datang, ada kayak oke, Jumat Berkah TDA datang, memang itu adalah salah satu di program kami. Tapi sebenarnya TDA ini adalah komunitas pengusaha yang ada di oke. Makassar. Mhm, Dan TDA ini bukan cuma di Makassar aja Kak, ada di berbagai daerah dan ada mhm, di 5 negara juga. Nah kalau di TDA ini pertama kali saya masuk itu masih di TDA Makassar, belum mhm. di TDA Perempuan Makassar.
Jadi pada saat itu ya lagi-lagi flashback ke masa kuliah. Saya tuh sudah kenal TDA dari tahun 2015 dan saat itu saya belum masuk jadi member, Kak. Saya Mhm masih jadi kayak volunteer. Kalau ada mhm acaranya TDA, gabung gitu? iya saya gabung sebagai volunteer, jadi belum menjadi member ataupun pengurusnya. Nah, kalau sekarang kita itu saya sendiri sudah berada di komunitas TDA Perempuan Makassar. Jadi TDA Perempuan Makassar ini masih satu naungan dengan TDA Makassar, Kak. Cuman bedanya kalau TDA Makassar ini secara umum laki-laki perempuan boleh masuk, tapi kalau untuk di TDA Perempuan Makassar khusus TDA yang perempuan maupun istri member bisa Mhm, masuk di TDA Perempuan Makassar, Kak. Jadi oke, nggak harus pengusaha perempuan nih yang harus masuk, enggak, mhm. kalau istri pengusaha juga bisa masuk di Oh gitu sini. ya? Iya, asalkan suaminya sudah masuk daftar di member TDA Member Makassar. TDA Kayak gitu gitu, ya. Kak. Nah, tapi kalau boleh tahu ya, apakah di TDA di apa namanya, komunitas ini tuh Mhm isinya mhm hanya untuk para istri mhm atau para pengusaha ibu rumah tangga kah? mhm Atau mungkin yang belum nikah tapi pengen gabung juga mhm. boleh? Boleh, kita terbuka untuk umum sih, Kak, bahkan Mhm masih ada anak kayak kemarin itu umur 18 tahun kayaknya udah karena kan udah sambil jualan-jualan, mhm masih bisa gabung, sudah bisa gabung untuk istri member juga yang mungkin kan ada tuh banyak istri-istri pengusaha yang nggak tahu apa kegiatannya, mhm mungkin dia, mager deh di rumah terus, bisa gabung di TDA Perempuan Makassar, mhm. karena di TDA Perempuan Makassar itu ada banyak kegiatan seperti ada kajian, ada Oke. sharing session, nah itu bisa banget didatangin untuk semua member TDA Perempuan Makassar. Mhm. Asalkan perempuan ya, Kak. Karena Iya, perempuan. tapi kalau di TDA Makassar kembali lagi tetap harus mendaftar sebagai member, Kak. Oke, harus daftar dulu sebagai Iya, member, baru deh gabung di TDA mhm. Perempuan Iya, Makassar gitu? benar, kayak gitu, Kak. Oke, nah tapi kalau misalkan ya, untuk Mhm mungkin sebagian orang tuh belum tahu gitu mhm TDA itu seperti apa. mhm Gimana sih TDA itu melakukan sosialisasi mhm untuk para pengusaha perempuan? Karena mhm. kan tadi Kakak bilang kalau ya ada kok member 18 tahun gitu. Iya, Nah mhm itu gimana mhm sosialisasinya untuk, perempuan-perempuan mhm muda ya, yang masih belia, mhm tapi mereka tuh, memulai untuk mhm. membangun usaha? Iya Tentunya kan selama selama mereka membangun usaha mhm. tuh butuh belajar dong, Iya, benar. butuh belajar dan tentunya TDA ini memberikan Iya, ruangan Kak. untuk itu. Nah, gimana TDA ini tuh merangkul perempuan-perempuan itu? Iya, sebenarnya kalau TDA Perempuan Makassar ini kita masih bergantung di TDA Makassar. Cuman kan ada beberapa memang program yang kami jalankan sendiri. Mhm Contohnya tadi seperti kajian yang khusus mhm perempuan, sharing session khusus perempuan. Tapi kembali lagi karena kita punya TDA Perempuan Makassar di Instagram, jadi mhm mungkin sosialisasinya lebih ke situ sih, Kak. Beda kalau misalnya kita mau bikin acara, otomatis kita kerjasama dengan media partner segala macam, maupun dari TV, radio, ataupun surat kabar. Paling mhm dari situ sosialisasinya. Nah, untuk teman-teman yang mau gabung itu biasa mereka lihat kegiatannya kita nih, bilang, "Oh, bahwa ini adalah kegiatan, baik lah ya untuk mhm. belajar bagaimana membangun bisnis, bertahan, bertumbuh." Jadi mungkin mereka lebih tertarik ke belajar bisnisnya, Kak. Cuman ada beberapa member juga yang belum punya bisnis, Kak, hanya sebatas ide, cuman mereka ingin circle-nya. Oke. Karena circle di TDA ini kalau saya bilang ya circle baik lah ya, Mhm, karena kita semua pintu belajar itu ada di sana. Kita mau belajar apapun ada orang-orangnya, Kak. Nah, oke. untuk olahraga pun sudah ada di sini. Jadi kayak, circle apalagi yang harus saya cari di luar Mhm ya, kalau mhm. di sini sudah ada semua, seperti itu, Kak. Jadi, Oke kalau misalnya untuk sosialisasi lebih kayak ke masif itu kayak kita belum sih, Kak. belum. Cuman lebih ke kegiatan yang kita expose di Instagram dan segala macam, Mhm. dan mereka mungkin lihat dari postingan-postingan itu, Kak, kayak gitu. Oke, berarti memang TDA ini tuh Kak sosialisasinya yang Mhm. utama memang dari media sosial Iya, ya? media sosial. Dari media sosial Mhm dan kalau boleh tahu ya Kak, selain tadi dari sharing session, mhm kemudian juga tadi ada kajian, mhm itu apalagi sih yang kira-kira tuh orang-orang mhm tuh bisa dapat? mhm Itu kayak orang-orang yang belum punya usaha yang mhm tadi Kakak bilang tuh apa mhm. aja yang kita bisa pelajari di Iya. TDA ini? Nah, kan dia perempuan ini hampir selesai kepengurusannya selama 3 tahun ini, dan di sini kita akan mempersembahkan sebuah event Mhm yang akan kita hadirkan di tanggal 11 dan 12 Juli ini, 2 hari lagi nih, Kak. mhm Event itu kami namakan sebagai Womanpreneur. Womanpreneur ini bukan hanya untuk pebisnis perempuan aja, Kak, untuk para pekerja, karyawan, tim, maupun perempuan yang ingin berbisnis, hanya mhm. punya sebatas ide boleh gabung di itu Kak, Womanpreneur tadi. Karena Womanpreneur. iya, karena di sana kita itu hadirkan beberapa pemateri dari luar maupun dari Makassar. Jadi bukan hanya tentang strategi bisnis, tapi bagaimana motivasi kita untuk kita bisa bertahan, kita memilih bisnis ini, big way-nya apa, tujuannya apa, mungkin nanti di sana akan dibahas, Kak. Oke. Jadi memang,
ya itu lagi, ini adalah persembahan terakhir untuk pengurusan ini, Kak, karena memang kegiatan mompreneur ini hanya diadakan di 1 kali dalam kepengurusan, Kak. Oke. Iya, dan ini kita 3 tahun kepengurusan, ya oke Mmm, berarti ini terakhirnya nih, nanti di bulan Agustus itu tuh sudah ada pergantian lagi siapa ketua TDA selanjutnya, kayak gitu. oke. Wow, menarik ya. Mhm, Jadi mungkin yang baru mau memulai usaha mhm mhm, gitu ya, mhm. atau punya ide usaha boleh gabung banget nih di Iya. Womapreneur itu Iya, tadi. benar. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh kalau mau lihat nih event-nya seperti apa, langsung aja deh ke Instagram-nya TDA Di Perempuan Makassar, Instagram-nya. karena semua infonya ada di Mhm. sana. Bahkan kalau mau daftar kayaknya sekarang itu slot tiketnya kayaknya sekitar nggak cukup 10-an Waduh, kayaknya kan udah terbatas banget di H-2 kan memang kita targetkan 300 peserta mhm, saja. 300 Heeh, dengan harga dengan 649 itu Kak, udah dapet materi yang ya kalau saya bilang saya juga harus belajar, kan 2 mhm, hari kegiatannya, Kak. Jadi dengan harga 649 itu sudah worth it banget untuk teman-teman yang mau belajar bisnis ini, Kak, kayak gitu. 649. Iya, 649. Ini Oke. udah promo banget ini, Kak. Selama 2 hari gratis 2 makan, hari ya? gratis dengar materi segala Mhm, macam, ada juga nanti di sesi akhir itu akan ada sharing session-nya juga. Jadi per meja itu, ada satu fasilitator yang akan memfasilitasi teman-teman nih 10 orang mau sharing apa nih. mhm, Misalnya keuangan, mereka bagi, keuangan saya seperti apa, mhm, belajar belajar bagaimana membagi. Karena kan rata-rata tuh bisnis sekarang, kalau misalnya UMKM itu kebanyakan hanya, ya udahlah yang penting laku aja, nggak tahu mhm. ini rugi atau untung. Benar Nah, padahal benar. sesuatu yang harus pertama kali kita pelajari. Nah, kayak Betul untuk banget supaya ya. bisnis kita berkelanjutan, ya kita pertama kali harus belajar keuangannya dulu, kayak Mhm. gitu. Harus tahu dulu ya Mhm, pembagian-pembagiannya, belum benar benar. belum kayak namanya belum mikirin gasnya, Iya belum mikirin airnya, iya, listriknya. yang penting jual aja, laku Mhm. aja, kayak gitu. Tapi kan bisnis nggak seperti itu. Betul Mhm. sekali, apalagi untuk orang-orang yang baru memulai ya. Mhm. Jangan sampai rugi duluan atau Iya, untungnya tipis heeh, banget. marginnya tipis Mhm. banget kan hanya untuk apa? Ya Betul banget, kan? kayak ya jualan lama kalau Mhm. marginnya tipis kan ya sayang ya. Iya bener, Kak. Betul banget. Nah, tapi kalau misalkan ya, Kak, ya, di TDA itu kan Mhm tadi udah jelasin banyak banget, mhm. kalau yang diberdayakan tuh ya bukan cuman perempuan yang sudah menikah, Iya tapi untuk para pengusaha yang baru memulai, iya, boleh. gitu. Nah, tapi selain dari event-event tadi, Mhm. TDA itu buat event lain lagi nggak sih? Iya, Kak, kita ada beberapa event juga Yang yang mungkin bisa diikutin ya? Tapi kan kayak tadi sekalian kajian, Mhm, story session, talk show. Nah, ini kegiatan nih kayak workshop-workshop itu banyak sebenarnya. Jadi mhm, kayak kelas-kelas bukan hanya kayak kelas-kelas murah. Bayangkan nih kalau misalnya kita bergabung kayak di kelas manajer, itu kan mhm, sudah kayak kelas besar banget dan itu di TDA mengadakan hal seperti itu, Kak. Jadi oke, kita kerjasama dengan beberapa event di luar Makassar, tapi kita adakannya di mhm, Makassar dan itu biasanya ada harga khusus kalau mhm, misalnya harga khusus kalau jadi member. Jadi, oke, keutamanya jadi member ya kelebihannya seperti itu, kita bisa dapat info lebih dulu, apa yang akan diadakan, kayak kemarin itu baru-baru kelas manajer dan segala macam itu semua akan dibahas. Jadi, nggak harus melulu belajar tentang bagaimana jualannya, mhm, bagaimana keuangannya, tapi kita bangun sistemnya dari dasar dulu. Dan itu kelas-kelas yang seperti itu sebenarnya kelas-kelas yang mahal dan apabila kalau kita harus ke Jakarta, mhm, bayangkan aja ongkosnya berapa kali lipat, tapi mhm, kita hadirkan pemateri kita ke Makassar. oke, Jadi memang di TDA Makassar itu banyak banget, apalagi kan kita di TDA Makassar tuh ada beberapa divisi, Kak. mhm, Jadi memang kita fokus ke masing-masing, kayak misalnya saya nih jadi pengurus TDA Perempuan Makassar, berarti kita fokus di programnya TDA Perempuan Makassar, ada lagi TDA Peduli, ada mhm. lagi TDA Kampus, segala macam. Jadi memang kita fokusnya ke, programnya masing-masing. Yang lebih unggul itu biasanya di TDA Edukasi, itu mereka yang menghadirkan pemateri dari luar untuk Mhm, membawa ke Makassar untuk memberikan pelatihan, tapi ini bukan kayak workshop-workshop biasa ya, Kak, emang langsung daging-dagingnya mhm, misalnya kayak di hotel selama 2 hari, itu emang langsung praktisinya yang hadir di oke. situ, heeh. Jadi memang ya ilmunya ya yang Iya dibeli, bener, iya yang dibeli ilmunya, itu ilmunya iya, gitu ya untuk membuat ya perempuan-perempuan mhm itu lebih tahu gimana caranya mhm. berusaha. Iya. Nah, ini yang saya mau infokan juga kan biasanya tuh teman-teman kalau lihat TDA ini mungkin takut gabung karena kalau lihat kelas-kelas ini harganya mahal-mahal kan. Mhm, Mereka takut, "Ih, kayak kenapa TDA ini kayak jual kelas terus?" Sebenarnya kita nih nggak jual kelas, tapi yang mhm, kami jual adalah ilmunya, Kak. Tapi betul. sebenarnya banyak program-program yang gratis juga, Kak. Jadi Oke, kalau apa misal tuh? iya, kalau misalnya sudah gabung di TDA Makassar itu di situ ada namanya mastermind, Mhm, ada namanya ngobis, ada namanya kayak tadi yang sharing session, itu semuanya gratis kalau mhm, sudah masuk jadi member.
Nah, ini Oke orang yang di luar TDA Makassar biasanya takut karena dilihat, "Ngapain saya masuk member, baru kalau ada kegiatan saya harus bayar lagi," kayak gitu ya. oke Sebenarnya ini kembali lagi ke mindset ya, kita kan mindset-nya mau belajar, nggak mungkin dong kita mau dapat ilmu yang gratis terus, ya oke. sekali-kali lah ya berbayar kayak gitu. Heeh, betul. Nah, tapi Heeh, kalau misalkan nih mhm, ada yang pengen ikut mhm, member tuh berapa mhm. sih, Kak, yang harus Sekarang kita bayar oh ya, gitu? sekarang tuh lagi ada promo, Kak. Dari Oke, harga 1 juta sekarang cuman ada jadi angka 500.000 aja, itu sudah masuk di member Makassar. mhm Jadi kita sudah bisa menikmati fasilitas yang ada di TDA Makassar, kita mhm. bisa masuk di kelas-kelas gratisnya, tapi kalaupun ada kelas berbayar biasanya ada Dapat diskon harga lah, iya, ada harga diskon loh untuk ada harga member diskon. jadi udahlah nggak usah takut, masuk aja dulu, karena kan biasa mereka bilang, "Kayaknya masuk TDA Makassar harus bisnisnya besar dulu Mhm deh." Enggak, Kak, sebenarnya kita menaungi semuanya, mulai dari mau belajar, mhm. yang cuma sekedar ide, kita sebenarnya kita terima, karena circle yang kita ciptakan ini adalah circle untuk belajar, kayak Oke, gitu. berarti memang circle positif ya Iya, untuk memajukan mhm, usaha. iya Tapi bener, kalau dari Kak Susi sendiri ya, mungkin bisa kasih sedikit bocoran nih mhm mhm, untuk, orang-orang di luar sana yang iya, mungkin tertarik sebenarnya mhm ikut TDA, tapi kayak masih ragu mhm gitu. Kalau dari sisi Kak Susi sendiri, mhm setelah, bertahun-tahun mhm, ikut TDA, apa aja sih manfaat positif yang Kakak, dapat mhm dan dipraktikkan nih mhm, dalam, usaha Kakak? iya. Kalau saya lihat TDA ini, saya menamakan sebagai rumah, Kak. Oke. Karena, rumah itu sebagaimana rumah ya tempat kita pulang, tempat Mhm kita kembali. Ketika kita tidak diterima di luar, di rumah itu pasti kita diterima, Kak. mhm. Jadi, saya punya sedikit cerita sih, ini agak sedih tapi ya saya harus kuat ya. Karena saya tuh beberapa kali itu down dalam bisnis, naik turun, bahkan pernah bangkrut tuh, gulung tikar, terjun payung, segala macam, turbulensi. Tapi ternyata teman-teman yang di TDA Makassar ini justru malah mereka yang selalu menanyakan kabar ketika saat itu. Bukan hanya pada saat kita di atas ya, tapi saat kita di bawah pun mereka selalu menanyakan kabar, sebagaimana bisnisnya, gimana kabarnya. Jadi kalau menurut saya, Eee, komunitas TDA ini bukan hanya sekedar komunitas, tapi kembali lagi bahwa ini adalah sebagai rumah saya, rumah Mhm bertumbuh, rumah bertahan, karena kan kita bukan cuma mau bertumbuh ya, Kak, kita mau bertahan bagaimana nih kita harus bertahan di antara era tantangan yang seperti ini, betul, in this segala macam economy. iya, krisis ekonomi banget. Jadi menurut saya kalau, saya ngomongin TDA itu saya nggak bisa jauh-jauh dari dia, kayak gitu. Karena di komunitas ini ya kita dihadirkan mentor, dihadirkan teman, dihadirkan circle, keluarga, bahkan orang yang kita tidak kenal ternyata sepeduli itu sama Mhm, kita. Itu, saya dapatkannya di TDA. Makanya kenapa saya, dari tahun 2012 kenal TDA itu ya saya masih sampai sekarang, bahkan masih stay. iya masih stay, bahkan jadi pengurus TDA bertahun-tahun, kayaknya sudah 3 kali kepengurusan, saya Mhm, tetap jadi pengurus TDA karena saya rasa apa yang diberikan TDA ke saya itu tidak sebanding dengan apa yang saya berikan ke TDA, kayak oke, gitu. gitu ya. Jadi Mhm kayak memang menurut Kakak kalau dari sisi Kakak sendiri ya, mhm dari sisi Kak Susi itu kayak TDA tuh kayak udah sangat mhm. mendalam banget. Iya iya, Bukan cuma dari segi ilmunya, tapi juga benar. sama dari segi circle-nya, Iya gitu benar, ya, dari kayak segi gitu. circle-nya. Tapi kan itu secara keseluruhan TDA Mhm ya, Kak. mhm Tapi kalau dari informasi-informasi yang mhm Kakak pelajari di TDA mhm dalam dunia bisnis nih, mhm yang mungkin bisa buat orang-orang tuh makin tertarik untuk mhm gabung, apa sih kira-kira? mhm. Kalau untuk di bisnisku sendiri, salah satu ya brand tumpukan Candi ini hadir dari karena TDA, Kak. Oh gitu? Karena iya, karena ada mentoring, ada Mhm teman kelompok yang satu circle, bahkan saya yang paling takut nih untuk tutup di outlet-outlet nasi kuning. Saya paling mhm takut waktu itu, gimana kalau saya tutup nasi kuning Kang Cadi, saya mau makan apa, anakku mau gimana, ke mhm depannya akan seperti apa, tapi ternyata teman-teman di circle itu yang menguatkan. Jalan ini mungkin bukan kita yang mau, tapi pasti Allah sudah siapkan mhm, solusinya. Allah nggak mungkin datangkan masalah kalau tidak datangkan berbarengan dengan solusinya, kayak gitu. Jadi, betul. salah satu yang buat kita yakin bahwa ngeubah brand dari nasi kuning Kang Cadi ke tumpeng Kang Cadi, ya Mhm salah satunya di TDA ini. Kalau untuk di brand, memang mereka sudah benar-benar karena kan mereka ada kayak ahli brand, ahli mhm, marketing, ahli penjualan, sales, itu kayak ada semua di TDA. Dan oke. alhamdulillahnya mereka-mereka ini yang punya ilmu seperti ini tuh mau gitu loh ngasih
ilmu secara gratis kalau kita datangin mereka, kayak gitu. Kalau yang penting kita ngikutin waktunya ya, jangan mereka jangan kita yang ngikutin maksa. waktu iya, kita yang harus kejar-kejar, bilang, "Kapan Kak, lagi di mana nih?" Itu salah satu positifnya adalah kita bisa mendatangi mereka Mhm, secara acak kayak gitu. Kalau misalnya kita tahu dia ada di kafe mana nih, boleh deh kita ke sana nyusulin, kita belajar, kayak gitu, Kak. Jadi kalau untuk ke brand sendiri ya alhamdulillahnya semua belajar dari finance, marketing, mhm, sales, branding, segala macam, bahkan ke team building juga semuanya ada di TDA, Kak. Makanya oke, saya dan suami itu nggak belajar di luar TDA, mhm, tapi tetap kita membangun circle ke luar TDA juga. Bahkan ada mhm, komunitasku juga di beberapa, macam kayak mhm, gitu. Jadi tapi untuk belajar bisnis, saya rasa di TDA ini cukup lah ya, lebih cukup dari ya, cukup kayak gitu. Jadi kalau mau bantu dengan komunitas lain juga nggak apa-apa, karena mhm, kan masih balance. Rata-rata juga yang mentor di komunitas lain juga ternyata anak TDA juga, mhm. kayak gitu, Kak. Heeh. Gitu, jadi ya sebenarnya itu juga, Iya, gitu. kayak gitu. Tapi bisa dibilang ya, kalau dari penjelasan Kakak nih, TDA Mhm, tuh berasa jadi mentor, mhm. ini ya, mentor Iya, usaha gitu. mentor usaha dan pribadi sih, karena biasanya saling curhat, Berarti kayak gitu. bisa dibilang usaha Kakak yang Mhm, sekarang tuh Tumpeng Kanca mhm, ini ya merupakan salah satu langkah besar iya, yang juga di-support dari, iya bener, orang-orang dalam lingkaran TDA itu iya bener, sendiri. Kak. Saya nggak bayangkan pada saat saya harus menutup itu nasi kuning Kancadi kalau saya nggak berada di TDA, saya nggak Mhm, tahu apakah tumpukan Kancadi ini akan hadir seperti sekarang ataukah tidak, itu yang saya mhm. tidak bisa bayangkan, tapi saya yakin ya, rencana Allah pasti lebih baik sih, Kak. Betul. Nah, Mhm, tapi kalau ngomongin balik lagi kita mhm, ngomongin seputar usaha mhm, Kakak, kan biasanya ya itu tadi yang saya bilang kalau tumpeng itu mhm, hadir di mhm, mata masyarakat iya, utamanya di Kota Makassar ya, itu sebagai suatu hidangan makanan mhm, yang besar, iya, yang porsinya tuh harus banyak ya sekitar minimal 10 orang lah ya. mhm, Satu tumpeng tuh kayak minimal 10 iya, orang, tapi ini hadir dengan bentuk mini-mini iya, kayak gini. iya, Lucu banget mhm, dan tentunya kayak ketika kita lihat ya seperti ini kayak pasti orang penasaran, mhm, "Ih, ini apa sih?" Gitu. mini-mini gitu, Nah, kenapa kenapa Kakak memilih kayak buat yang kecil lah gitu? iya. Karena kan ini sebenarnya dari permintaan pasar juga, Kak. Oh gitu. Karena kita kan rata-rata karena kita sudah fokus di tumpeng, jadi kita tahu nih apa nih kebutuhan pasar, apa yang Mhm, dibutuhkan customer. Jadi sebenarnya tumpeng yang di Kancadi itu bukan hanya tumpeng-tumpeng yang besar, Kak. Jadi tumpeng mulai satu porsi sampai 50 porsi itu ada. oke. Bahkan kita sudah inovasikan menjadi tumpeng par, menjadi tumpeng hamper, segala Wow. macam, biasa. Jadi kayak sudah banyak macam-macamnya dalamnya tetap dalam bentuk tumpeng kayak gitu, Mhm, Kak. Jadi kalau misalnya orang takut tumpeng itu harus yang besar-besar, di Kancadi ada loh kecil-kecilin yang kayak seperti gini. ini. Ya satu orang bisa dibawa untuk buat tangan segala macam, kayak gitu, Kak. Jadi Nah, aman lah ya. tapi kalau segini tuh harganya kisaran Mmm, berapa sih, Kak? Kan pengukuran besar kan biasanya harganya mhm. sekitar seratusan ke atas ya. Iya, bener. Nah, kalau ukuran mini kayak Mhm. gitu berapa nih? Ini, kalau di kami tuh kasih namanya ini tumpeng tini, ini harganya 40.000, Kak. 40.000 gitu. 40.000 sudah lengkap dengan 40.000. 7 lauk, ada Mmm, wow, hiasannya, nasinya 7 ya? iya 7 lauk. Jadi, Ada 7 ya lauk loh. anu tumpuk banget sih emang. Jadi memang meskipun ukurannya kecil Iya, ya, tapi Kak, banyak lauknya, tapi Kak. ya, apa namanya, tradisi dari tumpeng itu Iya, sendiri masih yang ada. punya banyak lauk tetap Mhm. ngikut di Iya, sini. ada juga garnish-nya tuh walaupun cuma satu, Tapi mempercantik memperindah. iya, mempercantik Oke, kayak wow gitu. menarik banget ya. Mhm, Jadi kayak untuk orang mungkin di luar sana mhm, yang punya usaha gitu, mhm. jangan takut Iya, jangan mhm, takut mulai aja dulu. Dan iya. untuk Anda yang mungkin ingin berguru ke TDA. Iya betul, banyak mentor di sana. Banyak mentor di sana, Heeh, karena ya memang ya kita tuh sebagian orang ya mungkin iya, berpikir kayak, "Aduh mahal nih, mhm, mau mhm. gabung." Iya, Padahal ya ilmu tuh memang mhm, mahal. mhm, Kita beli buku aja pasti mhm, mahal bener gitu bener, ya. Apalagi kita harus bertemu dengan orang, iya, orangnya secara langsung yang mhm. akan memaparkan kita sampai kita tuh paham, Iya, tapi gitu. mereka tuh pada takut nih Kak, masuk TNI itu, oh ternyata harus bayar 1 juta kayak gitu. Mhm, Tapi sebenarnya dari harga segitu itu nggak sebanding apa yang kita dapat setelah kita berada betul, di dalamnya, ada apalagi di kan sekarang dalam. lagi promo nih 500 Terima apalagi kasih. iya, Gitu ya. Jadi mhm, mungkin untuk Anda-Anda nih yang mau gabung ikut, Women trainer, Fighter tadi, mhm, tapi kayak masih ragu, nah mungkin bisa join dulu lah. iya. Join aja sekalian. Iya, join aja dulu. Kunjungin aja dulu Instagram-nya dulu deh, lihat-lihat dulu apa aktivitasnya, nanti Betul. seperti apa, karena di Womanpreneur itu sudah ada beberapa materi yang di-up di Instagram, Kak. Jadi kita udah tahu dong materi-materi apa yang akan Mhm, kita dapatkan, siapa-siapa nih yang akan kita, pelajari di sana. Jadi mhm. semuanya sudah terposting di sana. Jadi kalau masih ragu, aduh saya nggak bisa bayangkan deh, seberagu apa sih
Nah, kalau untuk belajar ya kita memang Mhm. harus berkorban sih. Betul, betul Mhm. banget ya. Apalagi untuk para ibu-ibu rumah tangga kan sekarang Iya. banyak ya yang Iya. buka usaha, risol mayo, Iya. kemudian juga buka usaha pisang dan segala Mhm. macamnya. Karena kan Kota Makassar tuh salah satu kota yang UMKM-nya Iya. banyak banget. Kota Makassar enak katanya, makan Betul, enak. kota makan enak gitu. Iya. Jadi ya untuk Anda yang masih usaha dari Mhm. rumah gitu ya, tapi kayak usahanya nggak berkembang, Iya. ya pastinya butuh ilmu dong. Mhm. Dan nggak ada ilmu yang gratis Iya, gitu. betul banget. Kita harus cari dan salah satunya ya ikut TDA gitu, Iya. ikut organisasi yang bisa membangun kita. Iya. Karena memang kalau kita mau bangun bisnis itu kalau nggak belajar, berat sih, Kak. Pasti Mhm, lama jalannya, karena kan kalau kita gabung misalnya nih, gabung di TDA, ada kan, program namanya KMB, itu kelompok mentoring bisnis. mhm, Kan itu kayak kalau kita bercerita nih ke mentor, "Ada nih saya mau lakukan ini," tapi mentornya udah duluan lakukan itu, mhm, "Kamu jangan ke situ, itu jalannya berlobang, mending kamu ke sini aja, lewat mhm, sini." Jadi kayak lebih diarahin supaya mhm, kita nggak jatuh di lubang yang sama, kayak gitu. betul. Jadi kalau misalnya mau jualan, sebenarnya kan beda ya pedagang sama pebisnis. Mhm, Jadi kalau emang kita mau mentalnya pedagang, ya udah nggak usah belajar. Tapi kalau mau mentalnya pebisnis, mhm, harus dong belajar karena di harus bisnis dong. itu, banyak sekali, kompleks sekali masalahnya. Belum bahas dengan HPP, Mhm, mhm, keuangan, belum lagi kalau kita sudah punya tim, kan mhm, biasanya kalau UMKM kan berpikirnya gimana kita mau bayar gaji, sedangkan kita aja omsetnya naik turun. Nah, itu betul. biasanya kembali lagi ke mindset. Tapi kalau kita mindset-nya sudah mindset belajar, mindset-nya pebisnis, grow mindset, itu pasti udah nggak berpikir seperti itu lagi. Ya udah kita Tentunya ya. intinya harus belajar belajar belajar, Mhm. apalagi kayak Oke gitu. deh, wah menarik nih, Kak. Mhm. Apalagi untuk orang-orang yang punya usaha ya, Iya. yang merasa kayak usahanya nggak berkembang mungkin Mhm. bisa belajar lebih banyak. Tapi Iya. kalau dari Kak Susi sendiri gimana sih untuk mengajak nih Mhm. orang-orang di luar sana Mhm. untuk yuk gabung aja ke TDA gitu loh, ikut kelas-kelasnya supaya Iya. bisa, mmm, memulai atau membuat usahanya tuh lebih berkembang. Mhm. Apalagi khususnya untuk ibu-ibu rumah Mhm. tangga. Iya, kalau saya untuk gabung belajar-belajar, mending ke Womanpreneur aja dulu, ke Mhm, event ini yang terdekat, ini kan sisa 2 hari lagi nih, di tanggal 11 dan 12 Juli di Four Point. Nah, kan harganya juga lagi murah nih, dari mhm, harga 1.100.000 sisa 649.000 dan di situ dilaksanakan selama 2 hari. Jadi, kalau mau kenal-kenalan dulu sama TDA boleh ke situ, nanti kan di sana banyak nih, pengurus-pengurus TDA Makassar, bisa nanti saling cerita setelah event, setelah materi, mungkin jam istirahat, jam sholat, bisalah sambil cari tahu apa sih TDA Makassar. Kalau memang ragu ketika melihat, akun TDA Makassar, masih ragu, ya udah langsung datang di acara itu, nanti kita temenin nih atau cari aja, "Mana nih kasusnya yang kemarin woro-woro?" Kayak gitu. Boleh datangin saya aja, Kak, mhm, siapa tahu ada masih ada keraguan dan segala macam, karena kalau saya, eee, harus pebisnis itu emang harus belajar mindset-nya, bagaimana kita mau adaptif, bagaimana mau kita grow mindset. Kita pertama kali kita butuh circle dulu, mhm, karena kalau kita circle-nya misalnya kayak saya nih pebisnis, circle-ku di, bukan pebisnis, misal di kantoran, terus ketika saya bangkrut, saya cerita sama teman kantoranku, pasti otomatis dia nggak bisa bantu sebagaimana harusnya. mhm, Mungkin ya yang dia bisa kasih solusi mungkin hanya kasih semangat, mhm, tapi nggak bisa kasih, "Oh coba kamu begini, coba kamu begini," itu nggak akan seperti mhm. itu. Nah, ini salah satunya adalah circle. Makanya kenapa kalau saya nih kalau ketemu lagi temen yang punya usaha tapi nggak punya circle, aduh kayak sayang banget ya, ayo dong gabung, kayak gitu. Jadi, di Makassar tuh banyak kok komunitas pengusaha, bukan hanya cuman TDA. Jadi, ya salah satunya kalau yang saya sarankan karena saya di TDA, ya Mhm, masuknya di TDA, kayak gitu. betul sekali Mhm. gitu ya. Jadi Mhm. ya itu dia tadi kayak gimana caranya Mhm. perempuan tuh harus bisa punya jiwa entrepreneur Iya. gitu loh. Karena ya punya usaha dari Mhm. rumah tuh bukan berarti kita nggak Mhm. ngapa-ngapain. Iya. Karena itu salah satu caranya untuk Mhm. bisa meningkatkan ekonomi keluarga Iya dan benar. pribadi Mhm. tentunya. Benar. Apalagi kalau sekarang kayaknya kalau nggak ada pemasukan tambahan tuh agak susah in this ekonomi ya. Iya lagi. Ini aja kita masih nyari jual apa lagi ya. Tapi masih seputar tumpeng dong. Nanti Betul mungkin hanya tentunya. diinovasi sebagai tumpeng, apalagi kalau misalnya kayak teman-teman lihat di akun Instagram-nya Tumpeng Kang Jadi itu ada Mhm, beberapa inovasi lagi itu kayak tumpeng hampers, tumpeng tar, itu adalah salah satu supaya tumpeng kita ini nggak ketinggalan kayak gitu. betul. Tapi tetap diterima, orang-orang yang zaman dulu sama zaman now yang kalau dibilang Gen Z itu mereka masih bisa nerima kayak temen-temen gitu. Gen Z itu kayak menerima banget, tapi kayak ada tumpeng tarnya itu tumpeng tapi berbentuk kue kayak gitu, tapi bukan kue, ini tumpeng kayak gitu. Ini salah satu inovasi-inovasi Kang Cadi supaya kita bisa bertahan di era yang sangat-sangat membahayakan ini ya. Betul sekali. Nah, Heeh. tapi
Ini kita nggak kerasa udah masuk di menit-menit terakhir ya. Iya, ini menit terakhir. Udah masuk di menit terakhir. Heeh, Mungkin pesan dari Kakak sendiri ya, untuk mhm, para, UMKM di luar sana, iya, ibu-ibu rumah tangga yang punya usaha, gimana sih Kakak mungkin kasih saran-saran untuk mhm, mereka, mhm, gimana usahanya tuh bisa semakin berkembang dan tentunya iya. jadi semakin baik lagi kayak usaha Kakak ini. Iya, Amin. amin amin. Ya kalau saya, mungkin ada beberapa tips sih yang Mhm, harus, kita punya, yang kita pegang sebagai pebisnis, sebagai business owner, apun mungkin ya kalau dibilang UMKM juga masih iya, tapi kalau kita apapun itulah jenis bisnis kita, kita ya pertama kita harus adaptif. Kita harus adaptif sama semua nih lingkungannya seperti apa. Kita nggak bisa dong, orang sudah bergerak ke sana kita masih di sini, nggak bisa mhm, dong, kita harus tetap ngikut juga kayak teknologi kan, kalau kita ketinggalan, ya udah kita ketinggalan di mhm, jalan ini. Terus juga yang kedua kita membangun relasi, circle, itu juga salah satu yang sangat penting menurut saya, karena circle ini adalah salah satu ruang yang kita bisa berkembang di sana. Kalaupun misalnya kita jatuh, ya tadi kembali lagi, bisa ada yang mhm, semangatin, yang ngingetin lagi bahwa kita ini berbisnis ada tujuannya, ada purpose-nya, kayak gitu. Terus juga yang mungkin yang satu lagi adalah konsisten. Kita harus melakukan dengan konsisten. Walaupun misalnya nih, bisnis ini lagi turun nih, saat ini lagi low season, ya udah, kita memang mungkin pada saat itu low season, tapi ingat pasti ada satu momen yang kita high season, kayak gitu. Jadi tetap melakukan dengan konsisten, karena apapun yang kita jalankan, kalau kita nggak konsisten sama aja, Kak. Mau ganti-ganti bisnis kalau nggak konsisten sama aja, kayak gitu. oke. Jadi Mhm. ya itu dia, harus adaptif dan konsisten. Iya, betul, kayak gitu. Karena ya kunci usaha nggak mungkin berkembang kalau kita Mhm. juga nggak upgrade diri. Iya, benar. Jadi Lagi-lagi saya mhm, tekankan belajar deh, harus belajar harus kayak gitu. belajar ya, Iya, berusaha ya itu dia, kayak kita mhm, tuh belajar tuh nggak berhenti di bangku sekolah, mhm, tapi benar. juga dalam lingkup usaha kayak Iya, gini pun juga tetap harus iya, belajar. Dan tentunya juga sama-sama Markas jangan lupa ya di tanggal 11 sampai mhm. 12 Juli itu kayak sayangnya tiketnya katanya tinggal 10 lagi. Iya, buruan kayaknya masih bisa lah ya, Mhm, kayaknya sampai masih malam dapet nih. lah, masih dapet Heeh. harus hari ini ya. Iya, karena besok kayaknya udah sold out deh. Iya. Betul, karena kan besok udah tanggal Iya, 10 ya. udah persiapan kita. Udah persiapan. Mhm, Jadi ya untuk Anda yang punya usaha dan mhm. ingin dapat ilmu lebih banyak Iya, bisa join di Woman Entrepreneur itu ya? Womanpreneur, PDAK Momepreneur. Makassar. Oke deh. Jadi terima kasih Kak Iya, Susi terima udah kasih datang Kakak, ke terima sini kasih juga. dan semoga informasi-informasi Mhm, tadi yang tentunya sangat mhm, inspiratif ya untuk mhm. kita semua bisa direpresentasikan, Amin, bisa diadaptasikan dan tentunya amin. juga bisa untuk bukan cuma ibu-ibu aja sih sebenarnya, Iya, mahasiswa pun juga iya, kalau ingin berusaha ya bisa-bisa aja iya, gabung di TDA iya bener. gitu. Mhm. Dan itu dia sahabat Tamu Markas talk show siang kita di Ruang Inspirasi pada siang hari ini. Saya Risa Azhara pamit dan juga Kak Susiernawati. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.